apinya udah sampai mana, Pak? Yang mana? Lesti Katanya ada rencana nih. Iya. Beberapa hari belakangan ini memang lagi sering berkomunikasi. Sebenarnya sudah ada kan lagu yang waktu itu saya cerita ya. Cuman kayaknya lagu itu agak kurang relevan dengan situasi saat ini. Jadi itu kita hold deh gitu. Entah kapan ya gitu. Nggak rilis juga itu nggak apa-apa gitu. Cuma Dede kan saya selalu pesen jangan kelamaan bertapa, jangan kelamaan menghilang. Jadi dia harus berkarya kembali. Cuman PR-nya adalah sekarang ini kan mungkin jumlah lover sama hatersnya imbang ya. Itu bagaimana caranya agar saya bisa merangkul haters itu agar bisa kembali sayang sama Lesti. Gitu. Jadi tentunya single ini mungkin saya akan sangat berhati-hati mencari temanya. Jangan sampai nanti akan menjadi hal yang tidak menyenangkan buat Lestinya, karena bagaimanapun selain dia juga adik saya juga, Lesti itu kan juga asetnya industri musik dangdut gitu. Jadi saya pikir terlepas dari semua masalah yang sudah dia alami, biarkanlah itu menjadi pengalamannya dia. Tapi sebagai seorang kreator dan orang yang sudah lama bekerjasama dengan Lesti, saya mencoba untuk melihat dari sisi kreativitasnya gitu, karena ya kan konon ada yang bilang bad news is good news gitu. Jadi saya rasa semua kontroversi yang ada pada Lesti itu membuat dia semakin besar sih gitu. Selama dia masih terus aktif berkarya. Itu aja selalu saya pesan sama Lesti. Kembali lagi perihal curhat hati seorang Lesti atau seperti apa kan? Sebenarnya Lesti nggak bercurhat, kita udah tahu lah ceritanya seperti apa ya. Mungkin ada yang tidak tahu nih publik, Cuma malah diceritakan. Iya, cuma tinggal bagaimana saya mengemasnya agar bisa juga minta tolong dia nih, kan dia permasalahan hidupnya juga banyak gitu ya. Tinggal sekarang tinggal pemilihan tema yang tepat, musik yang tepat, dan insya Allah dalam waktu dekat, dekatnya itu bisa dekat banget atau dekat aja gitu. Jadi tungguin aja, nanti begitu tiba saatnya bisa langsung mampir ke sini misalnya nih ya. Tapi gitu. Kalau misalnya gitu, biasanya buat lagu tuh sesuai dan relate sama kehidupannya atau gimana sih? In case, mungkin gini, untuk beberapa penyanyi yang memang sering curhat dan dekat sama saya, gitu, misalnya kayak Eri Susar, kayak Mbak Inul, gitu ya, kayak Lesti, itu memang sering sharing, sedikit banyak kadang-kadang ada relate-nya lah gitu. Tapi juga ada yang beberapa yang tidak perlu dicerita, udah tahu semua kita ceritanya ya, kayak King Nasar, gitu, kayak DP, gitu ya. Itu itu nggak perlu cerita, biasanya udah tahu ceritanya seperti apa. Nah, tapi kalau yang seperti Selfie, biasanya kita ngobrol. Kita mau bikin apa ya, gitu. Karena saya rasa Selfie ini salah satu penyanyi yang cukup jenius, gitu. Dia punya visi-visi, dia punya ide-ide yang memang perlu ditangkap juga, sehingga nantinya akan bagus buat karya-karyanya, juga bagus untuk industri musik dangdut keseluruhan gitu. Karena saya rasa kita perlu orang-orang yang visioner seperti dia agar musik ini jadi lebih bervariasi gitu, nggak hanya monoton di sana-sana aja. Tapi tadi lo tadi bilang dalam kombinasi kayak gelap gitu ya, memang gimana mungkin udah ada ayo dong ini lagi dong, kan sekarang kayaknya udah menghilang gitu. Sebenarnya dibilang menghilang juga enggak ya, mungkin agak jarang intensitas di TV-nya, tapi kan masih sering menang award kan. Di tiap award dia menang, artinya sebenarnya penontonnya masih bagus gitu. Terus kalau untuk saya tadi saya bilang, oke, kemarin banyak dengan permasalahan pribadi gitu ya, ya sudah gitu, maksudnya orang tuh saya pikir sebagian besar dari kita suka Lesti itu karena suara dan karyanya, bukan semata-mata adalah dengan pemberitaannya. Pemberitaan itu kan lebih ke bumbu-bumbu ya gitu. Terus begitu dibumbu-bumbuin teman media juga seneng kan, jadi rame gitu. Jadi saya rasa itu bagian dari entertaining lah, gitu, maksudnya entertainment. Dan tapi kalau saya ngobrol ke dia lebih kepada apapun yang terjadi di sekitar kehidupan kamu, yaitu adalah bunga-bunganya berkarirnya kamu itu perlu. Ya, pemberitaan perlu, kontroversi perlu, tapi yang paling penting lagi adalah karena dia penyanyi, dari awal dicintai sebagai penyanyi adalah karyanya. Itu sih. Pada saat banyak orang yang tidak mungkin
agak kesel sama dia. Begitu dia keluar karya yang bagus, saya yakin pada akhirnya kembali mencintai Lesti. Ada momentum pas nggak sih, mungkin Kak Dibal sendiri ngeliatnya kayak momentum pas banget itu? Ya, ini bukan saya sih gini, ya momentum ya, tapi kalau sifatnya momentum itu merugikan rekan kerja saya juga enggak. Misalnya kayak lagu yang kemarin yang mau saya rilis, sebenarnya kalau untuk kemarin saya rilis duluan itu pasti udah meledak sekali gitu. Cuma saya minta juga kepada label, ya kita sih mencari momentum, tapi jangan sampai juga terkesan memanfaatkan itu gitu. Jadi justru saya minta di hold dulu aja, karena jangan sampai sebuah karya itu besar terus merusak pribadi dan privasi daripada penyanyinya, nggak mau juga gitu. Karena Lesti itu kan bukan penyanyi yang hanya sekedar menyanyikan karya-karya saya, dia juga sudah seperti adik dan family gitu. Jadi selain menjaga karyanya, saya juga pasti menjaga hubungan baik dan perasaan dia dan keluarganya. Jadi termasuk untuk lagu yang mungkin yang sedang dikerjakan, saya pasti jagain banget bagaimana caranya agar lagunya ini nantinya semacam kayak apa ya, fansnya jadi paham sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh seorang Lesti sehingga dia mengambil keputusan yang kontroversial. Mungkin itu. Artinya lagu ini bercerita tentang itu? Mungkin in a good ways dari sisi yang baik. Artinya entah tentang apa gitu ya, tapi mungkin tentang semua yang sudah terjadi. Coba saya rangkum dari sudut pandangnya Lesti gitu, karena saya tentunya akan banyak diskusi terkait lagu ini gitu, karena agak hati-hati yang ini kayaknya ya saya bikinnya ya. Gitu. Secara musik? Kalau secara musik mah dia sudah beberapa tahun ini selalu menjadi musisi terbaik. Tahun ini dia menang AMI Award dan beberapa awarding yang lain. Saya sudah tidak ragu sih kalau terkait dengan musikalitasnya dia ya gitu. Jadi pastinya saya tetap ingin melibatkan rekan-rekan terbaik dalam proses pekerjaan saya sih. Nah, mungkin secara musik bisa dibocorkan kalau yang lagu akan ada koplo kalau salah bagian koplo. seperti apa sih kan kalau kemarin kan yang pasti lebih sih koplo enggak. mendayu-dayu ya. Kalau dangdut pasti dangdut gitu. Ada. Tapi maksudnya nggak berani juga terlalu banyak. Ayo coba bongkar kalau berani. Pokoknya nanti tungguin aja deh. Tahun ini akhir tahun atau awal tahun depan Kak Dibal? Tungguin aja. Kayaknya ada curhat nggak sih, mungkin ada ketakutan sampai akhirnya baru mau mengeluarkan atau dedenya sendiri? Sebenarnya Lesti itu anak yang pemberani. Dia sudah berani mengambil keputusan, pasti dia tahu yang dia hadapi. Kalau ngobrol ke saya lebih kepada apa yang hal baik yang bisa kita lakukan bareng. Kita jarang ngomongin ketakutan sih, karena saya yakin dia selain dia pinter, pasti sekitar dia juga banyak orang-orang pinter yang memberikan masukan-masukan ke dia. Jadi setiap tindakan terlepas dari itu bagaimana pasti sudah dia pikirkan risikonya. Dan untuk selevel dia yang sudah sekian banyak kontroversinya, saya rasa dia siap menghadapi situasi apapun sih. Kalau yang sekarang sih saya lebih kepada menggiring dia untuk bagaimana dengan apapun yang terjadi, yuk berkarya yuk gitu. Karena kita mencintai kamu tuh karena karyamu dan suaramu, keindahan suaramu gitu. Kalau yang lain-lain itu ya itu bagian dari proses dia berkarir lah. Tapi ada mungkin cerita ada takut melangkah gitu ketika ada promosi terus mulai lagi itu. Takut nggak ya? Gitu. Nah kalau takut itu saya jarang nanyain sih, soalnya justru saya selalu mengajarkan dia tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi. Jadi kayaknya kalau kalau bicara ke saya itu jarang bicara ketakutan sih. Justru saya bilang ya sudah langkah ke depan mau ngapain gitu. Jadi kalau mungkin dia punya rasa itu, tapi nggak bakalan cerita ke saya karena saya selalu mengajarkan dia untuk berani sih. Gitu. Semua bukan hanya Lesti, semua yang terlibat bekerja dengan saya selalu ajarkan untuk kuat, tough dan berani. Jadi setiap ya saya bilang tadi, bulian itu bagian dari attention, perhatian publik terhadap seorang public figure. Jadi nggak perlu takut juga gitu ya. Bahkan sekarang banyak ya penyanyi yang sengaja bikin sesuatu biar dibully gitu. Ya, karena berprestasi sulit, ya dibully aja sekalian gitu kan. Jadi, nah tapi kan kalau Lesti kan memang prestasinya banyak gitu ya. Kalau yang lain-lain itu bonus lah. Kontroversi itu bonus lah. Tapi ntar
video klip mungkin melibatkan keluarga atau gimana? Lagunya belum jadi, musiknya belum jadi belum bisa ngomongin video klip gitu. Kakak ini pinter mancing-mancing ya. Udah ada bayangan mungkin ya juga. Temanya berubah. Kayaknya sih pastinya kita akan bikin yang kalian bikin penasaran sih gitu. Karena saya terlepas dari Lesti lagi banyak menghindar media. Kalau saya bikin karya memang perlu media sih untuk mengeksploitasi karya itu agar sampai ke masyarakat gitu. Jadi Optimis banget ya? Optimis banget ya? harus dong. Maksudnya setiap hal yang kita kerjakan modal utama optimis dulu gitu ya. Kalau kita karena begitu kita bekerja melakukan sesuatu banyak melibatkan orang, banyak melibatkan biaya, banyak melibatkan energi. Jadi kunci nomor 1 adalah optimis dulu gitu. Nah, mengenai hasilnya bagaimana itu belakangan deh mikirnya gitu. Ada khas sendiri nggak kalau selfie kan tadi agak berbeda? Aha. Nah nanti kalau nuansa dari Lesti sendiri? Oh, selfie aja berbeda. Lesti biasanya selalu berbeda saya bikinnya. Nah, tinggal berbedanya mau seperti apa gitu ya. Tungguin aja. Pasti saya akan bikin sesuatu yang bikin Surprise ya? kalian suka deh pokoknya. Berarti Rizky Bilar setuju bang dengan lagu ini? Biasanya dia kan ini kan. Rizky Bilar. Komen juga. Oh iya, saya lupa nanya itu. Nanti saya tanya persetujuan Bilar ya. Kan soal rumah tangga nih. Iya. Saya rasa kalau tentang rumah tangga tapi good ways, tapi tentang hal-hal yang baik, saya rasa semuanya setuju lah. Tapi biasanya saya jarang mengungkit tentang rumah tangga sih, ya. Biasanya kalau saya bercerita itu adalah sesuatu yang memang global, universal, tapi ada kaitannya dengan dia. Gitu. Jadi misalnya nggak kayak tentang apa, tentang keseluruhan di rumah tangga itu kayaknya enggak. Gitu. Lebih kepada mungkin hal positif, kalian baiknya ngapain, enaknya begini, gitu. Bagusnya begitu, gitu.